Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih sehat. Ya, semoga tentunya semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita pada kesempatan ini pertama kalinya Bapak akan menyampaikan ringkasan materi perkuliahan pada mata kuliah psikologi umum. Jadi sebagaimana yang Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa insya Allah penjelasan dari Bapak akan dilakukan melalui media YouTube ini dan melalui Word nantinya. Baiklah, langsung saja dimulai. Materi pertama adalah mengenai sejarah psikologi, aliran-aliran, dan metode penelitian. Bapak akan menambahkan dari makalah yang sudah dipresentasikan oleh Maria Wasalamah. Yang pertama adalah sejarah psikologi. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya ketika pertemuan tatap muka dahulu, bahwa asal dari psikologi itu memang berasal dari Yunani. Sebagaimana kata di dalam psikologi itu diambil dari dua kata, psike dan logos. Ya, yang artinya adalah ilmu tentang jiwa. Ya, mengenai pengertian ini sudah kita bahas, tapi mengenai sejarahnya, karena memang asalnya dari bahasa Yunani, oleh karena itu tentu asal usul dari psikologi itu berasal dari Yunani, terutama dari ahli-ahli filsafat. Kenapa berasal dari filsafat? Karena memang bisa dikatakan induk atau asal dari ilmu-ilmu yang ada saat ini itu dari filsafat. Karena filsafat itu mengkaji berbagai hal, termasuk mengkaji mengenai manusia, mengenai alam, dan mengenai Tuhan. Yang terkait dengan manusia, para filosof itu telah menyampaikan pemikiran-pemikirannya mengenai kondisi kejiwaan manusia. Misalnya di dalam makalah ini Maria Wasalamah telah menguraikan Plato jauh sebelum Masehi, 300 tahun lebih sebelum Masehi, telah menyampaikan istilah trikotoni. Ada trikotoni. Trikotoni maksudnya ada tiga. Yang pertama adalah pikiran, letaknya di kepala, kemauan letaknya di dada, dan keinginan atau hasrat itu letaknya di perut. Nah, ini pemikiran dari Plato. Kemudian juga Aristoteles menyampaikan ada jiwa-jiwa pada makhluk di alam semesta. Yang pertama ada jiwa terendah, yaitu anima vegetation. Nah, ini jiwanya tumbuh-tumbuhan ya, yang hanya memiliki keinginan untuk makan dan bereproduksi. Sementara lebih tinggi lagi adalah hewan, anima sensitif. Nah, ini lebih tinggi lagi karena ada bergerak maksudnya bisa berjalan, melompat, atau berlari, atau memanjat, dan bisa lebih mengembangkan kemampuan dirinya, atau ada akal pada hewan itu walaupun terbatas. Ya, misalnya seekor berang-berang. Nah, itu tahu berang-berang? Tahukah Tuna bahwa berang-berang itu memiliki kemampuan yang sangat cerdas dalam mencari ikan? Berang-berang bisa membuat bendungan supaya ikan yang di seberangnya itu
bisa kekeringan, sehingga ketika kering berang-berang itu dengan mudah bisa menangkap ikan. Antuna bayangkan bagaimana mereka bisa bergotong royong bersama-sama untuk membuat bendungan. Itu menunjukkan bahwa memang hewan memiliki kemampuan yang cukup lebih tinggi daripada tumbuh-tumbuhan. Tapi lebih tinggi lagi menurut Aristoteles adalah anima intellectiva, adalah jiwanya manusia, yang mana manusia itu memiliki daya rasional, memiliki akal intelektual yang bisa dikembangkan dengan tanpa batas. Nah, bayangkan semenjak dahulu sampai sekarang sudah jauh sekali berkembang ilmu dan teknologi. Misalnya kendaraan, ya kalau zaman dahulu sekali itu ya mungkin hanya ada sepeda, kemudian berkembang lagi motor, ada mobil, dan lebih maju terus sampai ada pesawat dan seterusnya. Ini menurut Aristoteles. Ya, kemudian banyak sekali, Antuna bisa silahkan ditelusuri. Tapi di antara juga yang hendaknya menjadi catatan, siapakah bapak psikologi modern? Ya, siapakah bapak psikologi modern? Ternyata ketika kita menelusuri, sebahagian dari ahli menyatakan di antara orang yang sangat berpengaruh sehingga disebut sebagai bapak psikologi dalam abad modern ini adalah Wilhelm Wundt. Kenapa Wilhelm Wundt? Karena Wilhelm Wundt ini mengembangkan pemikiran psikologinya berdasarkan hasil dari penelitian, kajian laboratorium, dan kajian eksperimental. Ya, kalau ahli-ahli sebelumnya lebih banyak hanya sekedar observasi, hanya sekedar penalaran saja, tapi Wilhelm Wundt ini menyampaikan pemikirannya berdasarkan hasil dari eksperimen penelitiannya. Jadi ini yang pertama, sejarah, sehingga kemudian psikologi ini berkembang terus. Ya, sampai akhirnya psikologi itu pun ada cabang-cabangnya. Misalnya kalau kita di tarbiyah, nanti Antuna akan mempelajari psikologi perkembangan, ada psikologi agama, bahkan nanti ada psikologi industri, ya, dan ada lebih menjurus lagi kalau Antuna pada prodi PIAUD. Ini yang pertama mengenai sejarah. Kemudian aliran. Aliran sebagaimana yang diuraikan, ada beberapa aliran. Yang pertama ada aliran strukturalisme. Ya, Antuna lihat di dalam makalah. Nah, ini pemakalah lupa membuat halamannya mungkin. Ya, halaman sekian lah. Ya, halaman sekian ya. Ya, strukturalisme ini maksudnya adalah aliran yang menyatakan bahwa dalam diri manusia itu ada struktur, ada komponen-komponen, yang mana komponen-komponen itulah yang sebenarnya paling penting dalam diri manusia. Sebagaimana yang sudah kita ketahui secara umum, ada komponen kognisi, ada konasi, ada emosi, dan ada komponen-komponen lainnya. Kemudian ada aliran fungsionalisme. Menurut aliran fungsionalisme ini, yang penting itu sebenarnya bukanlah komponen atau struktur dalam diri manusia, tapi adalah fungsinya. Misalnya ketika seseorang tidak memiliki perhatian atau memiliki daya empati kepada orang lain, itu bukan berarti dia tidak memiliki struktur emosi. Akan tetapi karena fungsi dari empatinya itu tidak on atau tidak aktif, nah, sehingga yang terpenting itu adalah fungsinya, sehingga disebut dengan fungsionalisme. Ada juga aliran psikoanalisis oleh Sigmund Freud ini. Menurut Sigmund Freud, ya dalam diri manusia itu ya ada hal-hal yang tidak disadari. Ada yang consciousness dan ada yang unconsciousness. Ada
hal-hal yang tidak secara sadar kita lakukan. Kemudian juga ada pemikiran lain, silakan antum telusuri dari psikoanalisis. Yang keempat ada Gestalt. Ya, kalau Gestalt ini menurutnya ada totalitas, ya, ada hubungan, ada keterkaitan antara satu struktur dengan struktur yang lain, dan keterkaitannya juga dengan fungsi dari masing-masing struktur jiwa manusia. Kemudian yang kelima adalah aliran behaviorisme. Menurut aliran ini, diri manusia itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku, sehingga memang perubahan tingkah laku pada diri manusia itu sangat dipengaruhi oleh tingkah laku lain yang dilatih, dididik atau diajarkan kepadanya. Ini aliran-aliran dalam psikologi. Nah, silakan antum telusuri lagi. Bagi yang ada buku, ya silakan dilanjutkan membaca buku psikologi yang terkait dengan aliran. Kemudian bagaimana metode penelitian? Nah, ini yang ketiga. Metode penelitian, ya memang kita akui bahwa seluruh ilmu itu pasti ada metode penelitiannya. Suatu ilmu atau rumpun ilmu tidak akan mungkin bisa berkembang tanpa adanya metode penelitian. Begitu juga dengan psikologi ini. Maka psikologi itu penelitiannya sebenarnya hampir sama dengan penelitian secara umum. Apa saja? Misalnya ada penelitian kualitatif, penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif, ada penelitian eksperimen, ada penelitian studi kasus, ada penelitian dengan cara tes. Nah, coba di antaranya, kalau penelitian dengan cara tes, misalnya dengan tes kecerdasan, tes intelijensi. Jadi kalau kita ingin mengetahui intelijensi seseorang, ada instrumennya atau ada soalnya yang bisa kita berikan kepada yang bersangkutan, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana tingkat intelijensi dari seseorang yang disebut dengan IQ-nya. Ya, atau ada penelitian dengan cara studi kasus. Misalnya ada kasus. Jadi kasus bisa dua bentuk, ada yang positif, ada yang negatif. Misalnya yang positif adalah ketika di suatu sekolah itu anak-anak sekolahnya baik-baik semua, ramah semua, sopan, sangat penyabar, atau sangat mudah bergaul semua. Maka itu adalah kasus yang positif. Nah, misalnya penelitiannya bisa pola pembinaan perilaku siswa pada sekolah A itu misalnya. Itu studi kasus tapi bersifat positif. Atau sebaliknya, studi kasus yang kasusnya itu adalah negatif. Misalnya di satu sekolah ada sering terjadi perkelahian atau tawuran. Atau antar sekolah ada tawuran, maka bisa dibuat penelitian yang judulnya ya analisa penyimpangan perilaku siswa yang melakukan tawuran di SMA A dan SMA B misalnya. Jadi ini disebut dengan penelitian dalam psikologi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengembangkan ilmu psikologi itu sendiri. Itu yang bisa Bapak jelaskan. Kalau di dalam makalah ini sudah ada ya metodenya, kemudian teknik pengumpulan datanya ada bisa melalui observasi. Observasi itu langsung dilihat. Kalau tadi misalnya penelitian tentang tawuran, ya kalau antuna bisa saksikan ya disaksikan langsung, atau wawancara. Nah, kalau pengumpulan data dengan wawancara ya diwawancarai, ditanyai atau berbincang dengan pelaku-pelaku yang melakukan tawuran itu.
ya, atau dengan angket. Ya, dengan angket juga bisa dibuat angket, kemudian diisi oleh orang-orang yang melakukan tawuran tersebut. Kalau contohnya tawuran tadi. Oke, itu penjelasan ringkas dari Bapak. Materi kita yang kedua tentang sejarah, aliran, dan metode penelitian dalam psikologi. Kemudian yang kedua, jadi dua saja yang Bapak jelaskan pada konten kita yang pertama ini. Yang pertama adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua nanti adalah otak dan sistem saraf. Ya. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan. Ada dua kata, ada tumbuh dan ada kembang. Ya, semoga bisa Antuna lihat. Kalau pertumbuhan artinya perubahan yang bersifat kuantitatif, fisik atau badan. Kalau perkembangan, perubahan pada diri manusia yang bersifat jiwa dan fungsi. Jadi kalau perkembangan itu perubahan pada diri manusia juga, tapi yang berubah itu adalah jiwa atau fungsi pada anggota tubuhnya. Misalnya, pertumbuhan adalah berat badan, panjang tubuh kalau bayi baru lahir, atau ukuran organ tubuhnya, bentuk organ tubuhnya, itu namanya pertumbuhan. Sebahagian orang kadang lebih memperhatikan pertumbuhan daripada perkembangan. Ya, padahal perkembangan juga jauh lebih penting daripada pertumbuhan itu sendiri. Kalau perkembangan, contohnya adalah ketika bayi baru lahir, bagaimana kondisi motoriknya? Apakah bayi tersebut bisa bergerak? Apakah bergerak enggak tangannya, jarinya, atau kakinya? Atau bagaimana juga dengan bayi yang baru lahir itu, apakah bisa mengeluarkan suara atau tidak? Ya, jadi ini perbedaan antara tumbuh dan kembang. Tapi kedua-duanya sejalan. Antara pertumbuhan dan perkembangan hendaknya sejalan. Ketika terjadi pertumbuhan pada diri seseorang, juga hendaknya ada perkembangan. Misalnya ketika tangan seseorang itu layu atau lemah, maka tidak akan bisa atau sulit untuk berkembang pada tangannya. Misalnya motorik halusnya. Ya, ini yang pertama yang Pak jelaskan mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga bisa kita katakan tumbuh itu tumbuh bersifat kuantitatif dan perkembangan bersifat kualitatif. Kemudian apa saja yang mempengaruhi perkembangan pada diri manusia? Ya, di antaranya satu adalah nutrisi, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga ketika anak baru lahir atau bahkan di dalam kandungan pada masa pranatal, dalam kandungan hendaknya mulai mendapatkan nutrisi yang bergizi, ya, yang bervitamin, yang cukup. Ya, misalnya dengan memakan makanan yang mengandung vitamin,
ya buah-buahan atau minum susu misalnya. Kemudian setelah lahir juga seperti itu. Dan hendaknya yang alami, jangan yang tidak alami atau yang anorganik, ya, yang bersifat praktis. Kemudian yang mempengaruhi perkembangan juga adalah stimulasi. Nah, ini yang kedua, stimulasi. Apa itu stimulasi? Rangsangan dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana kita bisa mengembangkan kemampuan anak di dalam berpikir, kemampuan anak di dalam menanggapi? Maka jawabannya adalah sejauh mana orang di sekitarnya memberikan stimulasi kepada anak. Misalnya stimulasi itu berupa sentuhan. Anak disentuh atau diajak bicara. Misalnya anak diajak bicara. Nah, sudah pipis ya, kenapa nangis? Karena pipis ya misalnya. Atau ketika ibu mau bekerja, disampaikan kepada anak, sehingga ketika ibu menyampaikan ucapan tertentu, maka anak akan merespon. Ya, meresponnya tentu tidak bisa bicara langsung seperti kita orang dewasa. Misalnya ketika ibu menyampaikan, nah ibu mau masak dulu di dapur sebentar ya, ya tidak mungkin kita berharap anak menjawab, ya bu, tidak apa-apa bu, ya kan belum bisa, kan masih bayi. Tapi dia bisa merespon. Bagaimana responnya? Mungkin dengan kedipan mata, atau dengan bergumam, misalnya seperti itu, atau dengan senyum misalnya. Nah, itu juga termasuk memberikan stimulasi kepada anak. Maka perkembangan itu tidak akan bisa mencapai maksimal apabila orang di sekitarnya tidak memberikan stimulasi yang cukup. Kemudian bagaimana faktor-faktor yang lain bisa kita ketahui juga melalui teori-teori perkembangan. Misalnya ada nanti teori disebut dengan teori nativisme. Nah, dalam makalah ya halaman 3, ya, makalah halaman 3. Teori nativisme menyatakan bahwa perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh faktor keturunan. Jadi apa yang dia dapatkan itu berasal dari orang tuanya saja. Ya, misalnya dari orang tua itu adalah bentuk fisik, beberapa watak atau kelakuan. Sehingga ada yang mengatakan, oh, anak itu tidak bisa dirubah, itulah keturunan. Nah, jadi sampai sekarang sebenarnya masih ada yang memiliki pemikiran atau paham nativisme ini. Kemudian yang kedua adalah empirisme. Empirisme ini menyatakan bahwa perkembangan manusia itu hanya dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungannya atau pengalaman yang dia dapatkan selama hidup. Ya, contohnya walaupun seseorang itu tidak berasal dari keluarga yang tanda kutip cerdas, tapi ternyata anak bisa cerdas. Karena apa? Karena ada lingkungan yang mendukungnya. Atau misalnya ketika seseorang tinggal di dalam hutan, apakah bisa kita harapkan anak itu pandai bermain basket misalnya? Ya, tidak mungkin bisa main basket karena tidak ada yang dia lihat, tidak ada yang mengajarinya, tidak ada yang menstimulasinya untuk bermain basket. Walaupun mungkin orang tuanya mantan pemain basket misalnya, tapi tidak akan bisa langsung tiba-tiba anaknya bisa bermain basket. Maka menurut pendapat yang kedua ini, lingkungan yang mempengaruhi seseorang. Pendapat yang ketiga adalah konvergensi. Ini teori konvergensi yang menyatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi perkembangan, yaitu dipengaruhi oleh keturunan dan dipengaruhi oleh lingkungan. Dan juga di dalam Islam kita memahami bahwa lingkungan itu juga termasuk adalah apa yang telah Allah takdirkan dalam kehidupan kita.
Ya, ada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Sehingga ketika orang tua ingin agar anaknya berubah tingkah lakunya atau perangai anaknya berubah, maka berdasarkan ini maka orang tua hendaknya senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah bisa memberikan hidayah kepada anak tersebut. Ya, ini mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Ya, selanjutnya nanti akan tetap Antuna pelajari ini pada mata kuliah yang terkait. Dan terakhir adalah mengenai otak dan sistem saraf. Nah, bagaimana otak dan sistem saraf itu? Ya, baiklah. Oke, mungkin akan Bapak lanjutkan ini pada konten berikutnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.